terakhir memiliki perkembangan yang cukup pesat. Jika dahulu batik hanya dikenakan pada acara-acara tertentu saja dan identik dikenakan oleh generasi tua, kini batik sudah lebih berkembang, baik secara fungsi maupun para penggunanya. Dikenal sebagai sebuah kain bercorak tradisional warisan leluhur, batik pun ditetapkan sebagai salah satu benda pusaka dunia dan merupakan warisan budaya Indonesia oleh salah satu badan PBB UNESCO pada 2 Oktober 2009. Dengan sebutan warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Berasal dari kata ambatik, batik Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis corak dan warna yang masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda. Sebagai sebuah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia khususnya Jawa sejak dulu, batik memiliki sejarah yang tak terpisahkan dengan masyarakat Indonesia. Meski terdiri dari bermacam-macam warna dan corak yang berbeda akibat pengaruh budaya asing, corak batik tradisional masih tetap dipertahankan dan masih dipakai dalam upacara-upacara adat. Karena corak tersebut memiliki makna masing-masing. Batik tradisional melalui proses pembuatan dengan teknik tulisan tangan yang menggunakan canting dan malap, yang disebut batik tulis, yang hingga kini masih bertahan di tengah-tengah derasnya arus industrialisasi dan globalisasi yang memperkenalkan teknik mesin pada proses pembuatannya. Batik-batik tersebut dikenal sebagai batik cap dan batik cetak. Dan kini dengan keragaman yang ada, batik pun mulai menjadi alternatif pilihan dalam berbusana. Semenjak COVID ini aku kan berpengaruh nih Bu sama penghasilan atau penjualan. Nah itu bagaimana Bu semenjak COVID? Apakah Semenjak COVID ini terasa ini pengaruhnya untuk pengrajin ya. Soalnya barang di sini kan kebanyakan titipan pengrajin. Itu sangat ini sekali dampaknya. Mungkin sekitar 10% dari biasanya mungkin. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Kalau saya Saripah Soraya. Usia Bu? Usia 50 tahun. Nah Ibu sebagai apa di sanggar ini? Saya sebagai kalau di sini kayaknya kayak pramuniaga gitu ya. Kalau ini, cuman mungkin di antara kawan-kawan yang lain, mungkin saya ditugaskan jadi ketua, pengelola ya. Jadi begini Bu, kami kan mengambil mata kuliah ekonomi Islam. Jadi seperti apa ya? Mempelajari tentang proses produksi tapi secara kaidah dan syariat Islam. Apakah di sini ada menggunakan atau menerapkan itu Bu? Oh, ekonomi ini ya, Islam di Unja, Iya. Pak Sigit ya. Bu Eva. Tapi Pak Sigit juga ada sih. Pak Sigit sama Ibu Nuraida ya. Nah, ya istrinya. benar ya. Kebetulan saya kan di samping saya kerja di sini, saya juga kan punya usaha batik. Jadi ada kemarin pengabdian di rumah. Terus anak KKN juga, anak KKN Unja kemarin juga ngambil tambah batik. Itu ada sudah yang mau ini masalah ini mau apa? Ini kan ke pengrajin masalah penjualan untuk syariat Islam gitu. Berarti ada ya Bu ya? Ada. Anak Unja juga. Ada yang mau tanya lagi? Oh iya Bu.
Jadi dalam kurun waktu berapa lama sih Bu untuk bikin satu kain batik? Ya. Kalau untuk yang batik tulis ya, kalau untuk yang batik tulis itu tergantung sama pengrajinnya. Ada yang 3 hari satu potong bisa selesai dalam 3 hari. Ada yang 1 minggu. Soalnya dia lebih ke seni kan ini. Jadi kalau makanya saya bilang kayak gitu, kayak saya dulu pengrajin batik. Jadi kalau kita lagi nggak mood itu, kalau kita paksakan ke batik itu hasilnya nggak bakal bagus. Jadi tergantung suasana hati itu bagus enggak. Iya Bu. Satu lagi nih Bu, kan kita lihat batik ini kan kerajinan ya Bu ya. Kalau dari menentukan harga itu dilihat dari apa Bu? Apakah sama atau beda? Yang cap maupun yang tulis itu kalau masalah harga beda, karena dia prosesnya macam-macam. Walaupun bahan bakunya sama, misalkan dari dasar ya, dasar putihnya misalkan prima yang untuk cap itu biasanya sama, cuma proses pembuatannya yang membedakan harga. Ada yang 2-3 kali sudah selesai, ada sampai yang 4-5 kali prosesnya. Jadi kita dari modal juga kita ini kan sudah beda. dan harganya dari paling rendah berapa, paling tinggi berapa? Kalau untuk batik cap itu per 2 meter itu paling rendah 150. Kalau yang paling tinggi yang pernah saya buat ya, kan beda-beda setiap pengrajin. Ini mungkin saya lebih bicara ke yang saya produksi, itu ada sampai yang 6,5 juta satu set. Itu menggunakan bahan ATBM dan batik tulis. Karena bahan ATBM itu dari benang sutra, dari kepompong itu memang itu dijadikan bahan. Itu saya mendapatkannya itu nggak dari Jambi, dari Pekalongan. Terus dibatiknya di sini. Nah Bu, apa sih yang membedakan batik Jambi nih dengan batik lainnya, batik daerah lain? Ya. Itu cuma di motif sama warna. Kita punya ciri khas warna. Biasanya warna Jambi itu pasti ada merah-merah gitu. Kalau Jawa kan lebih ke coklat, warna-warna ini kan, warna-warna apa? Warna-warna alam gitu kan. Kalau untuk Jawa, kalau Jambi kan agak terang. Kalau motif sekarang kan lebih banyak. Cuman kalau dari pengunjung itu mungkin kalau dari luar Jambi, misalkan ada yang dinas-dinas dari pusat itu kebanyakan yang angsolwong. Mungkin karena kita terkenal angsolwong. Sementara kalau motif-motif yang zaman dulu, batik-batik yang kuno itu malah angsolwong tidak ada. Kalau yang saya lihat di museum, malah lebih ke durian beca. Itu yang asli-asli benar. Dari sialang belang tak besi hingga bukit Tambun Tulang, itulah negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah, bersih aman dan tertib kotanya, serta ramah tamah rakyatnya. Tanjung Jabo hingga Kerinci, sungguh Jambi suatu negeri yang oleh Tuhan telah diberkati. Ayo kawan semua,
face. Tell me that you love me, even if it's